Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan terkait dengan bab atau tema pendekatan analisis pemasaran. Di mana pada sesi sebelumnya atau pada video sebelumnya kita membahas terkait dengan pendekatan komoditas yang fokus pada karakteristik komoditas tersebut, mulai dari luas luas arealnya hingga ke masalah harga di berbagai tingkat lembaga pemasaran. Nah, untuk pendekatan yang kedua, kita menggunakan pendekatan kelembagaan, di mana pendekatan kelembagaan ini menganalisis keadaan dan karakter dari berbagai pedagang, perantara, dan lembaga yang lain ya, terkait dengan yang terkait dengan saluran pemasarannya, di mana saluran pemasaran itu terdiri dari berbagai macam lembaga pemasaran ya, mulai dari pedagang, misalnya kalau di pertanian ya pedagang desa yang langsung membeli ke petani, atau mungkin pedagang pengumpulnya gitu, dari pedagang pengumpulnya mungkin dijual lagi ke pedagang pengecer gitu, dan lain sebagainya. Nah, pendekatan kelembagaan ini kita bisa melihat dari poin yang pertama, ini adalah menganalisis lembaga atau orang yang terlibat dan struktur dari lembaga tersebut dalam proses tata niaga, dalam proses perdagangan komoditas pertanian. Sehingga di sini adalah fokusnya adalah pada lembaganya, bukan pada produknya. Karakteristik dari lembaganya, bukan pada produknya. Yang kedua, kelembagaan meliputi organisasi usaha yang dibangun untuk menjalankan pemasaran. Apapun itu yang terkait terhadap pemasaran komoditas pertanian, berarti itu masuk dalam pendekatan ini, analisis ini. Walaupun pada prakteknya ya ada yang bersinggungan secara langsung dan ada yang bersinggungan tidak secara langsung. Contohnya yang paling gampang bersinggungan secara langsung ketika kita melihat ya petani menjual ke pedagang desa yang ada di desa. Pedagang desa termasuk lembaga pemasarannya. Kemudian pedagang desa menjual ke pedagang yang lebih besar lagi, gitu ya. Pedagang pengumpul itu juga masuk. Kemudian menjual lagi ke pedagang pengecer. Nah, itu juga masuk. Itu yang secara langsung bersinggungan. Yang tidak bersinggungan itu seperti apa? Mungkin seperti asosiasi komoditas tertentu, misalnya ada asosiasi kopi yang meneliti terkait itu dan kebijakannya mempengaruhi, itu juga masuk gitu ya. Atau juga pabriknya, pabrik olahan misalnya padi gitu ya, itu juga bisa ya, dari padi mungkin ke beras gitu ya, rice miller gitu, tapi dalam ukuran yang pabrik yang besar gitu misalnya, itu juga bisa, dan berbagai yang lainnya gitu yang mungkin tidak secara langsung bersinggungan tapi mempengaruhi dampak uh, pemasaran, itu juga bisa. Apalagi yang bersinggungan ya. Nanti akan kita fokusnya lebih ke yang bersinggungan. Dan di sini juga menunjukkan unsur manusia sebagai topik pembahasan ya. Karakteristik pada setiap lembaga pemasaran otomatis dijalankan oleh manusia ya. Manusia, walaupun itu berbentuk asosiasi dan sebagainya, itu toh juga yang menjalankan adalah SDM yang ada di dalamnya. Kemudian D, menganalisis keadaan dan karakter dari berbagai pedagang, perantara, dan lembaga lain yang terkait, serta bagaimana pengaturan dan organisasi dari sistem pemasaran yang tadi, di mana ada organisasi dan sistem pemasaran yang lain, atau organisasi pemasaran yang lain yang secara tidak langsung mungkin terlibat gitu, atau mungkin kebijakannya, statementnya, atau yang dikeluarkan itu sangat berdampak pada pemasaran komoditas tertentu. Oke, setidaknya ada berbagai lembaga-lembaga yang terlibat di saluran pemasaran. Ada yang golongan ya, menurut dari buku ada golongan pedagang perantara. Pedagang perantara apa itu? Pedagang perantara yaitu individu-individu atau pengusaha yang melaksanakan berbagai fungsi pemasaran yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan barang. Ya, ini langsung bersinggungan ya dengan pembelian dan penjualan barang komoditas pertanian. Mereka menjalankan perannya sebagai pemilik juga bisa, sebagai kemitraan juga oke ya, kalau misalnya di berbagai komoditas pertanian ada ya, atau perusahaan koperasi maupun non koperasi yang ikut memindahkan barang dari produsen ke konsumen. Ini yang terlibat, yang tadi saya bilang. Ini terlibat langsung pada pemindahan barang dari produsen ke konsumen, yang bersinggungan langsung ya, melakukan kontak jual beli dan sebagainya. Ada berbagai macam di sini yang termasuk dalam pedagang perantara, walaupun nanti di luar sana kalau teman-teman melihat ya namanya mungkin bisa berbeda, tapi setidaknya perannya ya seperti ini gitu ya. Yang pertama ada kontrak buyers ya, pembeli kontrak
ya. Ini biasanya kalau di desa biasanya sistem tebas gitu ya. Di mana sistem penebas akan menjalankan perannya sebagai kontrak buyer, di mana akan membuat perkiraan total dari hasil panen dengan cara mengalihkan jumlah panen ya perkiraannya dengan harga yang diharapkan pada saat panen ya. Padahal tanamannya mungkin masih hijau gitu, belum siap panen, tapi sudah hitung kayak gini nanti kira-kira ketika panen seperti apa, kontrak dibayar dulu gitu. Jika penjual atau produsen sepakat, maka mereka akan bertanggung jawab untuk pemeliharaan hingga panen dengan biaya panen akan ditanggung penebas gitu ya, akan ditanggung penebas. Udah dijual dulu gitu. Namun perlu diketahui, saya tahu di pedesaan ini sangat umum ya, di daerah petani-petani ini sangat umum sistem-sistem seperti ini, tapi mohon dikoreksi kalau di dalam Islam sendiri hal seperti ini tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena bisa juga tidak panen gitu, tidak jadi panen atau gagal panen karena serangan hama, penyakit atau cuaca dan sebagainya ya. Jadi masih tidak pasti gitu ya, tidak pasti ya, jual beli yang tidak pasti. Tapi hal seperti ini sering kali kita temukan di desa. Nah, ini salah satu pedagang perantara juga yang memang langsung terlibat. Karena apa? Karena langsung dari petani bisa langsung ke kontrak buyers ini atau penebas ini. Kemudian ada yang namanya grain millers, yaitu pedagang atau perusahaan jenis ini memiliki gudang tersendiri untuk menyimpan gabah yang dibeli dari produsen atau petani misalnya, atau dibeli dari penebas juga, atau dari pedagang pengumpul yang lain. Terkadang mereka akan mengimplementasikan perlakuan pasca panen seperti pengeringan. Misalnya kayak Bulog juga bisa ya. Bulog kan langsung beli ya. Kadang belinya ke petani langsung atau mungkin ke penebasnya atau ke pedagang yang lainnya ya untuk stok gitu. Jadi memang langsung bersinggungan langsung nih. Yang memiliki apa? Memiliki gudang sendiri untuk menyimpan hasil komoditas ya. Tidak hanya gabah sih, beberapa hal yang lain juga bisa gitu. Dan bisanya mengimplementasikan perlakuan-perlakuan pasca panen gitu ya, untuk menjaga kualitas atau untuk menggrading juga bisa. Ada juga wholesalers. Ini disebut juga pedagang pengumpul. Ini biasanya pedagang-pedagang besar ya dengan modal-modal besar. Misalnya pada umumnya beras yang dihasilkan dari penggilingan padi dibeli oleh pedagang besar yang bertugas mendistribusikan kepada pedagang pengecer atau pedagang besar yang lain. Nah, ini juga bisa ya. Dimana pedagang-pedagang kecil biasanya itu setornya ke dia nih gitu, ke wholesalers ini, pedagang pengumpul ini. Gitu. Dimana nanti ini yang paling puncak kemarin kalau kita lihat sifatnya adalah kan konsentrasi distribusi ya. Harusnya terkonsentrasi dulu lah. Ini adalah pusat konsentrasinya ya. Pusat konsentrasinya di sini. Sebenarnya grain millers pun bisa menjadi wholesaler juga perannya ya. Kayak Bulog itu juga bisa ya, dikumpulkan di Bulog, kemudian nanti didistribusikan ke pedagang-pedagang yang nanti akan bersinggungan langsung dengan konsumen sampai itu. Itu juga bisa berperan seperti itu. Tapi ini dibedakan peran-perannya seperti itu. Nah, ini pedagang pengumpul. Tentu saja pedagang pengumpul ini harus memiliki capital atau modal yang besar untuk mengumpulkan untuk sebagai pusat konsentrasi bagi komoditas tersebut yang nantinya akan didistribusikan ke konsumen. Contoh kasus misalnya ada di Yogyakarta, di daerah selatan ya, pantai selatan itu pusatnya cabai gitu ya. Dan di sana tuh ada pasar namanya pasar lelang. Nanti ada pembahasannya setelah ini gitu ya. Yang datang adalah pedagang-pedagang, petani-petani itu mengumpulkan hasil panennya itu di pasar lelang itu ya, dari berbagai macam petani. Kemudian pedagang pengumpul itu mau nggak mau harus membeli seluruh seluruh produknya, seluruh yang ada di situ ya. Jadi apa? Harus menyediakan modal yang gede. Nggak boleh belinya saya beli sekian kilo aja, enggak gitu. Tapi belinya memang dalam jumlah yang sangat banyak dan memang mereka ready untuk itu yang nanti akan didistribusikan ke ibu kota ya. Dan tidak hanya beli di satu pasar lelang, tapi di pasar lelang yang lain juga beli sebelum berangkat ke ibu kota, ke Jakarta, untuk dijual di pasar tradisional yang ada di sana, untuk didistribusikan lagi ke pedagang-pedagang lain yang nanti akhirnya masuk ke konsumen seperti itu. Ini dari pedagang perantara gitu ya, perantara. Ada juga yang namanya agen middleman. Nah, ini pedagang perantara, memang pedagang perantara yang bertugas menjembatani satu pedagang dengan pedagang yang lainnya. Sebenarnya kurang lebihnya sama. Dan akan mendapatkan komisi atau tambahan harga. Artinya mereka hanya menjual jasa untuk membantu terlaksananya suatu transaksi. Kadang ada pedagang-pedagang ya, middleman itu kan penengah ya, yang membantu
membantu pedagang perantara antara pedagang satu dengan yang lainnya, nanti dia dapat komisi dari situ, komisi atau tambahan harga dari situ. Intinya jual jasanya ketimbang ketimbang langsung bersinggungan dengan yang namanya produknya, seperti itu. Dimana untuk agent middleman sendiri ada yang pertama ada commission agent gitu ya, dimana pedagang perantara ini ikut serta dalam pelaksanaan fungsi pemasaran seperti yang bantu pedagang yang sedang terlibat terhadap misalnya milih kualitas, menggrading ya kualitas, bantu juga terkait dengan penimbangan ya barang, kemudian bantu juga menjualnya ke pedagang lain yang mempunyai harga lebih tinggi. Nah di sini mereka akan diberi komisi ya dari perbedaan harga oleh siapa? Oleh pedagang yang memang serius atau bukan serius, oleh pedagang yang memang langsung bersinggungan tadi, misalnya kayak pedagang perantara tadi minta bantuan pada si commission agent ini. Ini bahasa bahasa formalnya lah ya. Mungkin di lapang bahasanya bisa berbeda gitu. Pada intinya tugasnya adalah bantu ya. Saya minta bantuannya ya untuk apa? Ya untuk sekedar kualitas, menimbang barang dan sebagainya. Nanti kamu bantu saya jualkan produk ini, beli produk ini, nanti jualkan ke sana. Kamu dapat dapat untungnya dari selisih harganya itu gitu ya, dari perbedaan harganya. Komisinya kamu tuh dapatnya dari situ. Berapa persennya misalnya atau seluruhnya atau berapa persennya itu juga bisa untuk membantu. Ada lagi broker. Nah, broker ini tidak melakukan kegiatan fungsi pemasaran ya, nggak bersinggungan, berbeda dengan commission agent tadi yang memang bersama pedagang perantara yang lainnya itu bersinggungan, dan juga tidak bertanggung jawab terhadap kualitas barang sehingga kurang mempunyai posisi tawar. Setelah proses transaksi selesai mereka akan mendapatkan komisi karena nggak bersinggungan langsung ya, cuma sebagai perantara saja gitu ya, sebagai perantara saja datang ke pembeli atau pedagang yang akan membeli gitu ya, dia bilang ya kayak makelar lah gitu ya, karena ada kayak makelar gitu bahwa oh ada barang, saya punya kenalan nih yang punya barang dan sebagainya ya kan. Biasanya yang membeli dia tahu sebenarnya yang punya barang bukan dia nih, dan dia pun nggak terlibat sehingga agak miring ya pandangannya terhadap ini gitu ya, terhadap si broker ini, bahwa oh berarti saya harus nyari pedagang yang langsung bersinggungan langsung gitu. Kalau di pertanian itu seperti itu. Tapi biasanya yang sering kejadian adalah yang commission agent. Yang sering ada di lapang adalah yang commission agent. Yang agent middleman tapi bersinggungan juga langsung dengan kegiatan fungsi pemasaran bersama pedagang perantara. Adapun broker-broker ini ada tapi sedikit sekali ya. Sehingga kita sering lihatnya mungkin di kalau komoditas yang lain selain non pertanian misalnya kayak rumah ya, broker perumahan dan sebagainya, sebenarnya dia juga bukan pengembang, bukan resmi ya, bukan penjual resmi, tapi di sana ada yang jual, saya datangilah gitu terus bilang bahwa saya bantu jualkan ya rumah ini gitu. Nanti share di sosmednya dan sebagainya, gampangannya seperti itu. Nanti ketemu penjual, maaf, ketemu pembeli, bilangnya dia paham akan rumah itu. Tapi kalau bilang sama pembeli, jangan ke sana sendiri, harus sama saya gitu ya. Kan kadang-kadang pembeli juga agak malas ya, loh. Saya kepengen lihat dulu gitu, nggak harus ditemani. Tapi kenapa si broker ini kepengen ditemani, kepengen bersama supaya apa? Supaya si pembeli ini, calon pembeli ini tidak bertemu langsung dengan yang namanya pemilik aslinya atau yang penjual aslinya. Karena apa? Untuk mendapatkan komisi dari situ kalau dia berhasil menjualkan, mengedilkan di situ. Seperti itu ya, broker yang tidak bersinggungan langsung dengan aktivitas dari proses pemasaran itu, tapi hanya menawarkan, prosesnya menawarkan dan sebagainya. Nggak ada hubungannya dengan kualitas barang, sehingga memang bargaining powernya atau bargaining posisinya kurang oke di sini. Ada yang berperan sebagai prosesor dan manufaktur gitu ya. Ini proses perusahaan penggilingan padi misalnya, contohnya seperti itu, yang memiliki gudang, tempat pengeringan dan mesin penggilingan. Mereka membeli padi atau jagung dari produsen atau pedagang dan memproses padi menjadi beras, kemudian menjual ke pedagang lain. Tadi sama halnya dengan peran pedagang perantara di grain millers ya, di grain millersnya itu bisa dibedakan perannya sebagai manufaktur juga ya, karena apa? Memiliki uh, mesinnya, memiliki gudangnya, memiliki fasilitas yang lain, pengeringan dan sebagainya, sehingga dibedakan seperti itu. Tapi bersinggungan juga
atau memiliki double roles ya. Bisa juga dia sebagai grand millers, bisa dikatakan juga sebagai wholesalers juga bisa seperti itu. Ada juga fasilitative organization yang keempat, di mana melakukan fungsi pemasaran, fasilitas fisik atau membawa komoditas dari penjual ke pembeli. Umumnya organisasi ini tidak ada pada beberapa komoditas seperti padi. Di Indonesia sendiri bisa misalnya contohnya pasar lelang. Pasar lelang itu kan organisasi yang dibuat untuk memfasilitasi pemasaran dari suatu komoditas, termasuk komoditas pertanian maupun secara luas. Ini ikan, misalnya contohnya pasar lelang ikan, gitu ya. Dimana di pasar lelang ini semua penjual atau produsen ya bisa berkumpul di sini ya, menentukan mereka secara kolektif bisa menentukan harga yang lebih besar gitu, atau bisa lebih kuat bargaining posisinya di hadapan para pedagang yang memiliki capital yang lebih besar. Seperti tadi saya katakan, di Yogyakarta di bagian selatan di Kulon Progo kalau tidak salah ya, itu ada pasar lelang cabai gitu untuk komoditas pertanian cabai. Dimana kalau pedagang itu menjual secara individu ya dengan ya paling berapa kilo sih gitu ya, paling berapa kilo atau berapa kuintal dalam satu petani gitu, otomatis padahal permintaannya besar gitu, otomatis pedagang akan membeli itu ya dengan harga yang bisa ditekan gitu. Tapi berbeda ketika misalnya ini bersama-sama pedagang yang lain dalam satu organisasi atau badan lah atau apalah perkumpulan dan sebagainya, di mana mereka sepakat ini ada komoditas besar ya, jumlahnya besar, sehingga mereka bisa menentukan berapa sih minimum harga yang harus dijual, tentunya tetap dalam harga wajar kok gitu ya, yang win-win solution antara produsen dan juga pembeli juga itu. Termasuknya tadi pasar lelang juga. Ini fasilitatif organization yang mendukung pada pemasaran. Ketika kita mengetahui hal ini, otomatis ketika kita bermain di sini dan mereka memiliki fasilitatif organization, kita jadi tahu strategi apa sih yang bisa kita gunakan gitu. Ada juga ini yang kelima ya, atau yang terakhir ada juga trade association ya. Ada asosiasi perdagangan juga gitu pada komoditas-komoditas tertentu. Biasanya ngapain sih asosiasi perdagangan? Ini bertujuan untuk mengumpulkan, mengevaluasi dan menyebarkan informasi kepada kelompok perdagangan tersebut, di mana asosiasi ini dapat melakukan penelitian ya. Makanya akademik banget nih. Penelitian, pengawasan terhadap praktek-praktek yang tidak benar dalam perdagangan suatu komoditas. Asosiasi ini sering kali mempunyai peranan cukup besar dalam perdagangan suatu komoditas. Misalnya kayak untuk komoditas kopi kayak Asosiasi Ekspor Kopi Indonesia. Mereka melakukan penelitian ya, pengawasan terhadap praktek-praktek perdagangan yang ada, baik di dalam negeri maupun hubungannya dalam negeri dengan luar negeri, ataupun International Coffee Organization ya, yang secara internasional untuk mengawasi komoditas tersebut. Karena apa? Komoditas kopi kan komoditas internasional, komoditas agribisnis yang mempunyai nilai jual yang tinggi gitu ya, komoditas yang sangat wah lah ibaratnya gitu ya, dan perlu diawasi terkait dengan perdagangannya. Nah ini juga sangat mempengaruhi sebagai pengawas ya, ketika ada yang tidak benar langsung rambu-rambunya keluar dan mungkin bisa melaporkan praktek-praktek yang dianggap kurang sesuai dengan hukum yang ada di suatu negara atau suatu wilayah tertentu, dan otomatis ini juga mempengaruhi yang namanya sistem pemasaran atau performa pemasaran yang ada. Sehingga apabila kita bermain, otomatis apa yang dikeluarkan statement-statement atau itu akan lebih berhati-hati, tidak bermain curang ketika ada trade association ini. Mungkin ini terkait dengan pendekatan kelembagaan. Nanti untuk pendekatan yang lain akan kita bahas pada sesi yang selanjutnya, di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Sekian.